kasih 5 miliar yang bisa menunjukkan Yesus utusan Allah. Saya tantang siapa yang bisa menunjukkan ayat Yesus utusan Allah. Yesus bukan utusan. Bingung-bingung. Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani to. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarga yo kudu ngising. Lah terus mbok sembah itu terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh gak? Dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW. Tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatusnaini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fathul Wahid. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor, atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong jongu ya segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top, namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis, karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali, sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain nggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi.
Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana ya? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan, terus wah gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qaribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai, itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nyuwun sewu yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa, ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang cara sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi, wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya Abdul Haddad, kamu udah usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adz-dzahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan, tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang nggak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian.
Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin pengarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari nggak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan? Itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, cek mau ada Jupiter, kayak tetap dimulai dari situ titik. Nah, ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah titik ba ini dianggap titik awal wujud, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada, dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti lihat gak seni itu. Karena dia gak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah. Sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini, dan kita tahu itu lahirnya di bumi, kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan, ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan, terus enak gitu menerimanya itu. Makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wama Rabbul Alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang kiai aja gak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan yang sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sing nuhani buyutem. Wah kaget pengawal-pengawalnya langsung do iman meskipun secara siron, secara rahasia. Iya, nah, Quran pangeran berarti buyutnya rada pangeran. Kan pangerannya putu nih, berarti buyutnya wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya, buyutnya. Akhirnya kata pengawal korban, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek, di perdebatan tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum
Wa rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu enggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiarutan. Tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu. Ada unta kena kudis dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini. Ya Rasulullah ini saya jejerkan ternyata yang enggak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang enggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman a'dal awwala. Kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta agak gudikan, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awwal. Lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata Nabi. Nah itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok, sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya Anda dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal, ya mereka lebih percaya sama Musa. Tapi gara-gara profesi ya tetap kerja, dan yang mulai ribet tuh ya mulai ribet. Jadi makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang. Kalau kamu jawab haram, pernah terjadi itu. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Ini khazanah ya, jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak, karena hadatin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pintar tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Nggak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua, jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andaikan tidak ada iddah kan, malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin. Kumpul suami istri lagi, terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus, DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak mungkin, bohong kamu. Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu manusia apa nggak tahu Indonesia, nggak tahu terus. Itu yang sensitif itu, yang mulai wilayah sensitif itu. Kayak tahu manusia apa kayak tahu Indonesia? Manusia aja ya sudah. Berarti Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar
Perempuan ini bara'atur rahmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. Nggak ada jaminan kalau itu haid, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid. Yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru, haid keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah haid tapi darah penyakit istighathah, kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan enggak bleeding joro Jawa? Kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini enggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3 kali? Karena 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah, kalau enggak. Intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi, saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter itu. Jadi ini cerita ya, jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira itu, karena bodoh itu kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kaca, Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak-agak baik, tapi ya baik, nggak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, mijitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia nggak pernah ikut ujian. Apalagi ujian kelulusan disertasi dokter nggak pernah dia. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, waduh mati. Nah, ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh nggak percaya, nggak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marabbuka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter. Masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata. Makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah kan. Bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti itu. Apa kontribusi Anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung jawab. Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu dengar. Ya wele cung bodoh kok terus nganti wis mati. bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi. Malaikat tuh kamu itu gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter. Orang bodoh kok kamu tanya. Ya ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nah, Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Itu ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dhabban. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, "Dok,
Kamu tahu kalau saya Rasulullah, terus dobnya saat itu bisa bicara asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita kalau wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah itu wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Sehingga nah kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang enggak pinter. Orang Islam mayoritas yang enggak pinter. Lalu orang enggak pinter ini diabaikan sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang nggak pinter pun itu punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang nggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti muqaddimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya alam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Ya, di sini ini Islam datang yastawi fistifadatiha fistifadati syariah ar-rijalu wasibyan, bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1. Jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0. 0 ada gunanya kalau ada 01. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5. Tetap saja harus ada angka 1. Enggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali Pak. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogapit. Itu orang Arab nggak mau. Saya pernah cepet-cepetan garap matematika, yang ahli matematika sama saya itu cepet saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubu'ul usur. Apa? Rubu'ul usur. Dari rubu'ul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10, 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubu'ul usur. Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kuweselan dia porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta 1/10-nya berapa? 100, 1/4-nya 25. Berarti 2,5-nya 1 juta 25.000. Orang Arab bilangnya rubu'ul usur. 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10-kan dulu baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model, ya sebenarnya kayak agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zuruk, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/20. Berarti kalau 100 ton atau 100 pintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? 1/10-nya 100 berapa? 10. Kalau 1/20-nya 5. Kalau hitung-hitungan di fikih zakat orang modern kan 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab nggak mau bilang gitu. Zakatnya zuru itu al-usur 1/10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usur, separuh dari 1/10. Jadi nggak mau bilang 1/20. Usur atau nisful usur. Gampang mana coba? Ya kan, usurnya kan 10. Kalau nisful usur 5 atau 1/20. Daripada gawe porogapit, wah seruat. Jadi kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya pinter juga gitu. Meskipun juga tetap goblok karena tidak nekuni gitu.
Sehingga di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab itu. Kalau bilang 2/3 itu sulusani apa? Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? Sepertiganya 2. Nah, sepertiga itu sepertiga 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6 itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa? Kalau orang 2 kali sepertiga, Pak. 2/3. Sulusan itu 2/3. Nah, itu kalau orang Arab bilang enggak 2/3, sulusani. Sepertiga 2 kali. Jadi 6 di sepertiga dulu 2. Nah 2 itu 2 kali. Berarti berapa? 4. Jadi itu. Nah Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter itu. Yang porogabit kelihatannya pinter, tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit. Jangan mempersulit yang mudah kan itu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit, itu matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi, misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2,5% berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar, usurnya 100 juta. Seperempatnya 25 juta. Berarti per 1 miliar. Gampang mana coba sama ngomong itu? Nanti ada yang nyeleduk, gampang kalkulator Gus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Rekro tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau doktor itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Alamudi, dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang dari satu. Alam ini kayak apa besarnya, apa Mars, ada Jupiter, tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. Semua itu diciptakan oleh pokok yang bunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang nggak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ada, mau'izatul hasanah ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot ya. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir nubuwah. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya, sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa? Ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan 1 sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan kuti ahlil balad. Artinya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kot. Diganti apa? Kot. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Tamar. Makanya saya pernah debat. Bapak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang
Nabi itu hidupnya di Mekah, kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Nadif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Iya. Tidak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Tidak usah sok suci sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Boleh nggak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk. Ya digaji pakai Diwanul Murtazikoh. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mbok tidak tertib pun tetap negara stabil. Karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtazikoh. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi tidak. Tapi tidak apa-apa karena ada karisma. Sama tak cerita nih, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan, Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakarin, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badola itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis. Zaman Badola dehem tok santri wedi. Mas Nazif dehem tok enggak harus. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini qad wulitu walastu bi khairikum. Saya ini mimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fa wa la uqiman naka bisayf. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah ini ada militer, ada pengawal, ada Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi, ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul, padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya, khasnya Rasulullah sebagai apa? Nubuwah. Coba Nabi itu istrinya 9, semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u apa? Minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang sebaiknya Muawiyah kirim delegasi mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahada ya Ali.
Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada. Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat ngikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah, musuh saya itu 1.000 lebih, kalian hanya 313, apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya, idzan lanaqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabarin ini gagah-gagah, pikirannya orang Bani Israel, Musa kami itu sakti dekat Allah, ya sudahlah sama Allah saja sana, tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri semedit, roh ya ini suga, kiaiku suga, terus tak pikirkan seperti itu. Ya sama seperti itu. Nabi ku kekasih Allah, mesti perang menang, serasa tak ewangi mesti menangis. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya sudah, kamu berangkat saja sama Tuhan, tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badar? Langsung bilang, idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil. Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual apa enggak? Mereka punya mafhum, punya pikiran. Mas Adi punya kreatif bahwa ini mental yang bejat, kita tidak akan meniru seperti itu. Itu sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga ada tekstual, jadi bisa memahami. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual. Ya meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liberal. Tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Adi tadi pakai kondom, sistem kondom, tidak tahu itu pikirannya Jil apa tadi, tidak tahu saya. Itu tidak tahu kok sampai sembeling itu saya tidak tahu. Kok lagi juga kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu, saya itu ya tidak tahu. Mulai dulu ilmunya seperti itu terus ya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil. Ad-dinu yusrun wala yushadda hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Makanya kita usah sok suci, hidup itu gak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting enggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misalnya kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram to ora? Haram. Terus mbok gendong, haram to. Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari si buri-buri dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti qalbak, takokno atimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti nggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa ya pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan fasik motifmu didik apa enak kancanan fasik? Enak. Haram berarti. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud baca
sholawat. Itu satu paket. Makanya al-at-tasa wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongko tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibah tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam. Iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu nggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasawuf awal nopo sunnat. Tapi kalau tarawih itu sudah kalau tarawih itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata tarawih itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Tarawih itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang tarawih langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal, harus kamu katakan sah karena tasahud awal berstatus sunat. Tadi kan dikatakan tasahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasahud awal sunat. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan tarawih, yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata nggak nerusno sing sak rakaat, itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh ada nih gue, murid temu beling-beling ya, modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa kagak zaman akhir ya sahabat. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah ya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya shollu sunnatan rakaat ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini, ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak, jawab betul. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk ya. Awas elenge lho ya. Ndak ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadhair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salam. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil lah. Bingung tuh sahabat mesti.
Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu, memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal, termasuk muamalah. Terus ngopi dianggap muamalah, repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak jawab. Lah anak niate ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule kumisen. Kopi enak. Nah kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Oh sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu, tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkin wong soleh ya cepet ya, ini bahaya ya. Nak pas umat soleh ya gitu, kalau enggak pas wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar mbok kowe sing muni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lan takok bedane piye? Gus takok awakmu. Ya sudah seperti itu, nggak ada jawabannya sudah. Sengko nang akhirat fayunabbi hukum bima kuntum tak malun. Sengko apa piyambak sing apa menghisab. Mohon kula terusno nggih. Wa illa fasunnatani ay wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa adalan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasawuf akhir misalnya kowe sila ya sah, gaya lungguh apa sah. Meskipun ya rada kurang ajar mau salat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh rontok metintang sithik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara kowe. Meskipun agak-agak ya ora. Wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu umum macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi wis ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi, nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat nggawa kursi, salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lungguh kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati cek salat ngadeg. Kursine enteng. Jadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap solim. Kalau aku dong ditakoi, Gus iku madzhab apa? Aduh, mbak ketok madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Sol iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Sot, lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal loro. Batal. Pas ya. Yo kok pas. Seru repot. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti ya terus salat iku wa kaifa ada
jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirakno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetep standar afdhaliyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting sanggepe ben mari husnudzon. Di misalnya orang tasyahud akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo terus aliran iki. Ojo ngono sik. Iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Tapi ya ora pati wali mesti. Wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ngono kowe aja langsung darani gak sah. Apa meneh nuduh aliran. Wis biasa wae, tapi aja praktekno nggih. Pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetap kita keyakinan wa kaifa ada jasa dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut bebek nak salat kan sikile di selujung dong. Mergo jajal tahiyat kados umume tiyang digeblek kula nate ora wong gendut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikire bujur. Lah mergo jajal praktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa ada jasa. Pak ngangan yo ora sopan wong sowan pangeran kok ngono iku terus piye? Lah ya Pak ini baru kayak ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal ora mungkin. Kok jeneng roh tiyang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya mboten enten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabi Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lah itu satu-satunya solusi ke kita intikal napa? Mazhab. Oh, tetep ra iso ra kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk gitu tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kok wis wong khusyuke kedemek. Kula nate tawaf pas haji, kula haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf beb niku tok sa'i ku entuk bojone wong ya. Dadi dekne nyangka aku bojone dicekeli pundakku. Wong tawaf wong lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didelok, lho, jebule ora. Piye gitu. Lah aku ya ora krasa wong lagi usul pangeran coba. Aku coba bayangno kok sampeyan terus krasa. Wah ngenyek wong niku, ngenyek wong niku. Mboten kula pas iku intenan eling pangeran tenan gak krasa ora sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ra apa pas iku. Mergo iku beb tawaf kula nu 2:30 esuk. Ya sak fase-faseke wong nak yamono wae eling pangeran to beb dadi pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak krasa. Bareng bar tawaf lho jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong. Mulane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi potensi fase ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Lah kok mboten sebuti teng Arab niku wong nak mboten haji ku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Kula nate dikonco khusuk tenan nggih, khusuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampai ngambung, pas untuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok niku. Lho pangeran niku kok iso detiknya sama tuh. Pas sampai ngambung, pas posisi Turki yo wayu Gus. Lha iku wong alim eling ayune, ora eling Hajar Aswad. Rezeki mulane Hajar Aswad itu ngenes, mulane dari Hajar Aswad aku dhisik putih gara-gara dosane Bani Adam dadi ireng. Mulane kata yang haji nangis kan termasuk niku nyesal deh jebule wong sing rayu bojone tok wong nundune wayu kabeh sing bagian niku maksudnya dadi nyen repot pangeran niku nguji ngoten faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bener nak sholat, sak fasek-faseke wong pas sholat itu mesti warung lanang-lanang. Sholat ini masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten.
Masjid Haram, masjid paling suci sak dunya, tapi itu uji nyali tenan. Kalau di konco haji beb tiang Magelang khusyuke sak pol. Selawase ra tau salat jejer cawe wedok. Niku salat jejer cawe wedok sing disuci itu cawe wedok. Nangis betul. Lah kula rapati khusyuk ya ora nangis biasa wae. Nangis. Lho sampean nek musim haji beb kan kredit. Dadi kanan kirine wedok ning ngarepe wedok. Dekne sujud gelem ra gelem kudu ning bokonge cawe wedok. Sing ning cerita-cerita kitab lho nak haji hujud iku ning bokong. Lha iku tebakan bokonge wedok. Nangis. Gus kula niku tiyang Magelang, sak urip-urip kula ora tau jejer wong wedok. Wong khusyuk. Katoke bakat dadi wali, katoke khusyuk. Nangis bar haji. Gus kula napa hajine mboten ditampi kok nate ngalami sujud. Aku piye ben ngandani wong khusyuk bingung kok ngandani wong khusyuk. Ngongkon istighfar ndekne ra salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusyuk kok tak kon nikmati. Lho cara sing takok sampean. Aku meni gayamu. Jawabnya gampang, cara sing takok sampean jawabnya gampang. Iki piye? Paling gayamu apa? Iki sing takok wong khusyuk. Yakin sing takok sampean ngono gayamu. Sing takok nu tiyang khusyuk mek nangis tenan, nyesel. Memang haji itu unik, makanya Allah ngikatkan fala rafatha wala fusuqa wala jidalu fil hajj ing dalem pas nglakoni. Mencen uji. Jidal kayak ngoten. Ono wae sing mari muring-muring. Wis niat khusyuk, niat sabar bebe. Ono wis sing marai muring-muring. Memang ujian betul. Lho kula nek wis kecelok wong gak gampang muring-muring. Wis terkenal lah nek kula seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku beb. Romyu tanggal 11. Umume haji Indonesia rak koblas zawal. Melok beb teng rombongan tiyang niku. Wareng tok Mina wonge diding-diding. Iki ajaran napa Romyu kok koblas zawal? Nabi ku ora tau. Romyu koblas zawal. Nabi mesti Romyu ba'da zawal. Ngamuk-ngamuk. Sajane kula nu mboten mutawif, kula mboten kaji gaet, mboten kaji tenan nganggo dhuwit. Nak gaet diamuk wajib meneng ya. Engko iso di PHK nak kan. Akhire kula ngomong ngene. Akhire kula dijono Pak Bak sampe sing ngadepi. Ya Nabi ora tau Romyo qobla zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Mangkel. Lah ya Nabi ora tau Romyo qobla zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Repot. Akhirnya aku wah jari kaji oleh jidal wah akhirnya iya bodoh jidal raiso Kang pemenang ngajak bojo segeger tok kalau di konco ngajak bojo ya sing kancane sitok ngajak bojo wong Jogja beb. Nah bojo sitok niku beb niku isuk-isuk gekno teh sing lanang isuk-isuk gekno teh kopi sing di bojo ora gawekno teh wong wedok piye ngono maksudnya jawabe sing wedok lha piye ijolan. Jadi wong lanang kok kadang spontan itu kan yo kacau. Cah wedok cek apike mbek bojone. Piye Mas? Ijolan maksudnya. Wis pancen to. Jare amit-amit pas kaji. Ayo sapa sing kaji ora jidal ben ora raine. Sing ngene-ngene iki lho. Aja ulama aja Habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum lho. Wes angel. Ono catering terlambat, wah ada saja yang bikin apa? Emosi. Kalau kaji tak rilek-rilek. Tapi ya sono ngono pidato ning Mina ono macam-macam. Ribet. Itu fil hajj. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru fil hajj ketika musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terusno sing penting kaidah teng salat wa kaifa qa'ada jaz. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud itu mau cukup watul jabah. Niku nggih guling-gilingan ben gak gampang suudzon mek tiyang lintu. Nah, kita piyambak tidak akan mempraktekkan itu. Kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nak ono sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji minhajud dalibin. Dadi ono gunane lah. Wa kaifa qa'ada jasa. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah, ya. Duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak mempraktekkan itu. Kita duduk tasahud awal gederekno para guru, tasahud sani gederekno para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada jaza. Dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunan kan ya ora roh.
Salat kok modele model apa? Jebule wonge napa? Udunen utawa wonge bar digi pancen sikile ra iso ditekuk. Barang mbok amuk. Salat kok ujug-ujug bar gipan lho gipan. Kan ndak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum. Jadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wala yusyadahadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Mun kula terusno. Wa yusannu lan den sunatno fil awali ing dalam tasawuf awal apa al-iftiras lugo iftiras. Mun sampean ngerti niku. Fa yajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadau atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa kal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan, itu yang tasawuf awal jenenge napa? Iftiras, yang tasawuf tsani jenenge tawarruk. Ora usah diterangno malah dimaknani malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Nah, meskipun imam itu tasawuf akhir, masbuk tetap bergaya tasawuf awal karena masbuk tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk bahwa agama ini proses. Ya saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik Kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rakaat ketiga atau rakaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut gitu. Digebut, wis kayak cacilik-cilik kita cilik kan orang imam wis rakaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engko bar ngebut nganti bar. Jadi imam rakaat ketiga kita tahu-tahu rakaat ketiga mergo nyelip. Engko imame salam ya melok salam. Itu kecerdasan itu tuh pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, agar Nabi rakaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rakaatnya sama dengan Nabi, Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi wis pirang rakaat jong? Nggih 4 rakaat. Lah oke karo kok 4 rakaat nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'ad bin Jabal, makanya disebut di antara spesialis fikih itu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam beliau menambahkan rakaat yang kurang. Terus semenjak itu sudah di syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rakaat yang ditinggal. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan daleme pundi. Oh, ya pun tengah-tengah sholat. Jejer wong ora kenal, jenengan tiyang pundi mboten nate ngertos kula tiyang mriki. Nggih ngoten riyen. Nggih. Sahabat yang pun terpelajar ora roh nak ngono iku batal salat. Sampai setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, "Inna hadhi salat munajah." Salat iku munajat dong ya. Nak omong-omongan mbek pangeran ae ora usah mbek Bani Adam. Akhirnya semenjak itu salat ngomong mbek Bani Adam hukume batal. Sebelum itu ya ndak. Nah, makanya agama ini proses, sehingga fiqh dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai fiqhul ahkam, akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fiqh dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fiqh dakwah. Lho nate wonten tiyang niku nyuwun sewu ijek di penggawean maling. Sowan Nabi di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia cong kowe salat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rontok usul ning Nabi. Ya Rasulullah, dia punya penyakit sering maling. Kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten. Sayanhahu ma yaqul. Nah dekne kok salate wis bener ditampa pangeran kok mari-mari di. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu. Tapi nak sholat tenan, tapi ya malak. Jadi contohnya ya kayak ora usah takok. Ya fase ku macam-macam, preman ono ngegeng delok wong wedok ono delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak sholat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkele iku gunane apa kowe sholat wong ijek fasik. Jawab orang tadi, saya masih hafal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga 1-2 perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan
Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab ad'u lisulhi maudian, saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga raiso sampean muni apa gunane kaji nek ijek lakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajul Thalibin ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho mek kodok kodar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok kodar. Sing paham ujub, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lek kula nang ngono. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Hawariyin dalam cerita Ihya. Orang Hawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Hawari ini ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risih deh. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih jejer nama preman. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang misli, saya seperti saya nggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia sudah merendahkan jalannya karena nggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin nggak jejer. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuwah, Isa liyas ta'nifa al amala. Dua orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya nol. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulane dadi kiai koyo kula yo repot, nek ketemu fase kok repot. Ape kancanan kok diamuk sampean rontok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Ape ra kancanan kok nang ujub. Mulane kula ora jelas ya perkara niku mboten tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas ya wow, karena ape kancanan wong fasik engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora. Makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yatu. Dadi wong fasik kok potensine di sepuro pangeran, tapi ya potensi disiksa pangeran. Nah, delok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nah delok potensi disiksa kita ora oleh. Masalahnya kita ndak tahu. Nggih, masalahnya kita ndak tahu. Delok tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kalijogo sing kenale lewat begal dadi wali. Kalijogo kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali. Suraka kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo dekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad, ya tentu dijangkar wong sing ngomong wong kafir, sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tarikh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok kiai sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikei hadiah. Ya mosok wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kei dhuwit. Muni Muhammad kan kadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong, tapi namune Iqra ya Muhammad. Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane ana sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad tak kei unta 100. Suraqah tertarik ikut. Tapi barokah kesalahan itu malah roh mukjizati Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ketika ape baca napa ambles sampai ping 3. Lah iki awale salah, niate yo salah, tapi pangeran ngersakno untuk hidayat. Barokah salah iku mukjizate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo seraro donya iku ora ero. Ana wong saleh sak labah, amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu akhirnya semalane donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Tapi ya kita tentu mengikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Mohon kula terusno. Qultu al asah ad-dhammu. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud nggih kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu ala sah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa aqalli salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila Hamidum Majid tumeka maring Hamidum Majid. Berarti kados kita napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim terus sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah niki sebagai penutup kula badhe cerita kula gadah kitab namine Hasyatut Turmusi. Hasyatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Li'ana. Terus guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau teman dekatnya Habib mbahnya Habib Anis. Berarti Anis bin Alwi bin Ali. Jadi temannya Sohibu Simtiduror. Itu beliau cerita tahiyat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi dugi Sidratil Muntaha, nggih, ketika dugi napa? Sidratil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek. Terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau saking sayangnya teng umatnya. Terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ini barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah ibu buyut. Meskipun mbak-mbak sing gadah abah awam, gadah tiang semua awam, ya tetap barokah. Piye barokah bapak kowe wujud, barokah wujud kowe sujud, kowe ngaji. Mulane anishkurli waliwa lidik. Piye wong tuane sampean tuh ikut mengantar Anda wujud. Setelah wujud Anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Mulane tetap anishkurli wali walidik. Mulane tenggene ilmu tasawuf niku wonten cerita ngeten. Muga-muga cerita iki bodoni, tapi muga-muga ora. Bapak kula nu sering cerita ngeten. Ana wali papat. Tapi cerita niki wonten teng kitab. Nak tiang model rodok rasional rapati ngandel, tapi ora penting lah ngandele wong ora penting mboten penting. Orang ngandele wong ora penting ora penting. Wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misale kowe direzeki kok sapa kok Allah. Mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak dilematur nuwun mbek wong iku hakikate ora matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Muni pinter hafal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe nek kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya, itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan itu wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbah. Nabi Yusuf lho niku pun nabi. Nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Niku mawon ngendikane wattaba'tu millata napa? Abai. Disebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangerane wong sak donya. Tapi Nabi Yakub nak istilahno pangeran niku putra-putrane nak istilahno ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Padahal hakikate Allah ya pangerane wong sak donya tapi disebut abai. Wa ilaha abaik. Quran ya Qurane wong Islam sak donya. Tapi supaya kula niki asobia, Gus Muhammad asobia, iki Qurane Mbah Harir, iki Qur'ane Mbah Arwani, iki Qur'ane Mbah Muhammad, iki Qur'ane Mahfud. Sehingga tidak menjaga iku isin. Karena merasa itu miliknya. Sebab iku sampai anak donga niku muni Robbi do pangeran ingsun. Sakjane donga iku ya rodok salah.
Lho cara ana malaikat hasud pangeran entuk. Wong pangerane wong akeh mbok sebut napa? Rabbi. Tapi misalnya sampean ndonga kok muni pangerane wong akeh. Bukan koyo ora melok duwe. Tapi alhamdulillah kok wong muni Rabbi kok ya padha ra mikire dadi sing protes ya ora ana, sing ndonga ya ora paham. Mulane kula bolak-balik matur, goblok ku barokah mergo ora dadekno wong protes. Sajane muni Rabbi ku ya rada nakalan. Duh pangeran, memangnya Tuhan kamu saja. Kan ndak. Tapi itu cara orang tamaluk, cara orang asobia, cara orang merasa memiliki. Makanya hadatin yusam madina abai, wattaba'tu millata abai. Padahal millatul aba, gini ku millatul Islam disebut millatullah, tapi disebut millatan apa? Aba. Terus kalau suwon sing khatam ngerasa iki Qur'anku, iki Qur'ane Gus Muhammad, iki Qur'ane Ki Harir, Qur'ane Ki Muhammad, Ki Mahfud. Sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam supaya merasa memiliki. Terus kula niku saking seneng kula teng Turos. Kula niku mboten ketung sinau kitab Syekh Mahfud. Engko Mbah Mun sering cerita Syekh Mahfud. Bahkan keluarga Termas banyak yang ngerti manakibnya Syekh Mahfud itu di antara sebabnya itu karena Mbah Mun sering ngendikan. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan? Karena tadi ketika Syekh Mahfud terkenal ahli usul fikih itu di antara, saya tidak bilang hanya ya, di antara sing gadah atmosfer ilmu itu disarang karena ada lembaganya, ada sarananya, ada pelajarannya sehingga usul fikih itu diajarkan di sana. Mulane kula akhirnya ya rodok pinter usul fikih mergo ya baru kayak atmosfer. Nah usul fikih ilmu sing barokah niki kangge Kangkang Mbak-mbak. Mergo sampean rodok bulet-bulet sithik iku dadi pinter. Di cara usul fikih Mbah Mahfud niku kula cerita Gus Muhammad. Sampeyan nak turu ya turu ngorok nih. Niku cara usul fikih ora kok turu, nak cara kiai khusyuk, santri ora turu, ora tau tahajud, ora tau witir. Niku kiai khusyuk, ora pati ngaji usul fikih. Nak sing ngaji usul fikih gak ngono. Santriku tok nak bengi turu. Lah tope ning ndi? Tarokal ma'asi kullaha. Mergo pas turu iku ninggal maksiat semalaman. Nah, Jadi jogeman ke darani turu iku bangkong, tapi apa tarokal maasi. Mboten ngandel sampean delok mengke teng kitab niki kula beto kitab. Dadi ada teorinya. Sebab iku turu dipuji pangeran wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah kowe turu. Maksudnya turu sing dianalisis secara kaidah usul fikih ngene iku tarkul maasi. Wong dugem mergo ora turu wae. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong dangdutan ya mergo. Nah turu barokah meninggalkan itu semua. Keren mboten? Keren. Lane mbak-mbak Kangkang nak kepengin keren turu. Insyaallah bakdo niki Gus Muhammad pun mboten ngamuk nek santri ora turu. Insyaallah tapi. Tapi nggih ngoten mengke. Turu iku ya ninggal haram tapi ya ninggal wajib. Wong nganti ora dhuwur ya mergo turu. Wae blonjo nganti ora ros sing wedok blonjo mergo sing lanang. Tuh. Sehingga turu itu terus statusnya piye? Ya ana tarkul maasi tapi ya ana tarkul wajibat. Tapi apapun itu cara Mbah Mahfud itu harus dianalisis. Cara Mbah Mahfud itu ilmu. Kowe cocok ra cocok kudu mbok pelajari. Sehingga kowe ra wong turu iku terus ora pati mangkel. Sufyan Ats-Tsauri nak wonten maling turu, wayahe subuh mboten digugah. Utawa preman ngono turu ora digugah. Mergo jare iki nak melek malah ganggu wong, sadok turu. Tapi iki rong subuh hak kuwah. Dekne ra salat pangeran gak apa-apa, tapi nak melek ribet. Iku usul fikih. Itu ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud kemudian ma'ruf. Karena banyak yang meneruskan. Dados Mbah Sahal ngantos ngarang Thariqatul Fusul. Iku ge ikrar teng karanganipun bahwa beliau bisa ngarang itu berdasar ngaji sama Mbah Zubair dan berdasar naskahipun Mbah Mahfud Nailul Ma'mun. Kula lami sekali ngaos usul fikih kalian Mbah Maimun, menangi Mbah Sahal karena sepupune Mbah kula. Terus kula mbek Gus Muhammad niki cara sanad guys, bulet-buletan. Keriyen Mbah Saleh Darat nate ngaos teng buyut kula teng Damar. Riyen Mbah Mahfud nate ngaos teng Mbah Saleh Darat. Mbah Mahfud itu mbah gurune Mbah Zubair. Wis pokoke sanad teng
Indonesia niku bulet. Bariku terus besanan tambah bulet meneh. Teng mriki wonten sing angsal keluarga Sidogiri. Cek keluargane bojo kula, Cak Rum, wonten sing keluargane Mbah Zubair Gus Alawi, wonten sing keluarga Lirboyo, putranipun Gus Imam. Wis pokoke bulet lho, soalnya keluarga kiai iku bulet. Ya bulet nasabe, ya bulet ilmune. Tapi ilmu bulet iku penting ya, Wah. Kowe aja geman darani wong turu iku mok turu tok, tapi kudu mbok arani tarkul apa? Mas. Sehingga nak sampean darani ngono maca ayat wa min ayatihi manamukum bilaili itu luar biasa. Mosok ayate Allah kok turu lho, turu iku tarkul ma'asih, tok. Mulane dadi ayate pangeran. Lah nek sampean ra ngaji usul fikih ngene iki kok pangeran piye to cerita ayat kok trimo turu. Lho Ashabul Kahfi ku kramate iku mboten dadekno gunung dadi emas mboten. Kramate mergo iso turu suwi. Mulane nek ana kang turu suwi anggape Ashabul Kahfi ngoten. Ashabul Kahfi ku kramat mergo turu 300 tahun. Mboten iki mboten provokasi santri turu mboten iki cerita mawon, cerita ilmu. Mboten iki cerita ilmu. Mergo nek sing muji tahajud pun kathah, muji witir pun kathah. Muji wiridan pun kathah. Sing muji turu kok ora ngono lha niku. Dadi ciri utama wong alim ku muji barang sing rong terkenal. Wau kados wau Gus Muhammad cerita duka Gus Raden Muhammad kula damel madrasah kok boten asal. Ciri utama wong alim urip-urip fardhu kifayah. Pondok kitab wis kathah, mungkin pondok usul fikih wong kathah mriki nekuni apa. Memang ciri utama ilmu itu nekuni fardhu kifayah. Kula tak cerita sekedhik. Kula nate diceritani Gus Ma'ruf. Gus Ma'ruf adikipun Mbah Maimun. Niku terakhir kasefe Syekh Mahfud niku nate khatam Quran ulah dzotan. Ngene niku Quran sing teng Loh Mahfud. Dados mbak-mbak kangkang sing khatam Quran niku kathah cerita teng kitab-kitab niki. Wonten tiyang nu sedina khatam 4 kali. Ada yang satu hari khatam 4.000 itu di luar nalar. Nah, itu yang disebut ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu orang sudah bebas ruang dan waktu. Ini sing disebut toyul apa? Waktu. Ya ibaratnya tenah, riyen jenengan bayangno nulis sak lemper ya suwi. Nulis sak kuras ya suwi. Dulu kita enggak kebayang ada teknologi yang bernama fotokopi. Suatu saat fotokopi jek kalah cepet kalian HP kalian. Nah kira-kira seperti itulah orang yang sudah ngalami seperti itu tuh ngalami toyul apa? Waktu yang dulu orang bayangkan nulis ya dari atas ke bawah atau lama sekali. Lama-lama fotokopi shred ngoten dadi. Ya kira-kira seperti itulah cara analogi. Niku terakhir sing dialami Syekh Mahfud niku ngalami napa toyul waktu ngaos Quran. Lan niku kula matur Gus Muhammad sebetulnya Syekh Mahfud itu gak ada naskah kathah tentang qiraah sab'ah. Kebetulan yang ma'ruf teng Indonesia niku beliau al-faqih al-usuli. Ahli fikih dan ahli usul fikih. Karena kebetulan juga sing nerusaken beberapa kitab usul fikih niku gadah pondok-pondok ageng. Kados Sarang, Lirboyo, Hajen. Iku sing nekuni usul fikih. Mergi wau Gus Muhammad cerita teng mriki nek ape diurip-urip kitab Nurien Raden Muhammad ora pati angsal. Tapi dados kula gadah naskahipun Mbah Zubair niku saking nggih fakih Mas Kumambang. Niku teng mriku kathah tulisane Syekh Mahfud. Dados zaman naskahipun Syekh Mahfud niku ditulis Mbah Sahal dados Thariqatul Husul niku tesih sinau Nailul Ma'mul tesih binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah teng qadimah niku disebut binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Sing gadhanipun mbahipun Nek Koyum, gadhanipun Mbah Khalil. Terus niki wau nggih beliau gadah tamu keluarga Syekh Amir, nggih gadah makhtutat kathah ketika Syekh Amir ngaos Mbah Mahfud Termas, Kiai Amir Kiai Pekalongan. Terus niki kula cerita ben jenengan ngertos bilih intisab bil ilmi niku kudu disebut. Mergi Allah angger cerita wong saleh niku mesti cerita mbah-mbahe, cerita gurune. Nabi Musa sing pintere ngoten nggih kan ngaji Nabi Khidir. Ketika Nabi Yusuf pun pintere ngoten ngistilahna awake ya wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mboten mentang-mentang sudah dadi nabi terus aku diwarai Jibril, aku ketemu Allah. Mboten, tetap cerita wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah terakhir kalau cerita menyangkut urgensinya ilmu usul fikih.
Dia anggap mawon ini khataman Quran, dia khataman ilmu. Karena Quran tidak bisa lepas dari ilmu. Sampean kalau nggak ngerti usul fikih, itu kata sifat. Sifat itu kang lho cara pondok. Itu apa? Nggih sampean angen-angen mawon ben latihan iki hormat saya Mahfud. Marartu bi Zaidin al-Miskini misalnya atau al-Alimi. Saya ketemu Zaid yang miskin. Kata miskin ini kenapa? Ini yang paling gampang itu contoh. Saya ketemu Zainab, terus Al-Jamilah yang cantik. Itu kenapa ada kata yang? Mesti kemungkinannya gini, ada Zainab banyak, kebetulan di antara banyak itu ada yang jelek dan banyak yang jelek. Untuk membedakan dikatakan Al-Jamilah yang cantik. Nah kalau hanya ada satu Zainab, di kampung itu ada satu Zainab, nggak ada Zainab yang lain. Kamu bilang Al-Jamilah itu litaladzut. Pokoknya nyebut Jamilah agak muni ayu ku gak lego. Kayak wong nyebut Mbah Mun sing alim. Nak gak muni alim gak lego. Nyebut Mbak Arwani, nak gak muni ahli Quran itu gak lego. Padahal gak ada Mbak Arwani tandingan di Kudus, tapi orang gak nyaman. Nyebut Mbak Arwani tidak ditambahi Al-Hafid, nyebut Mbah Mun gak tambahi Al-Alim, nyebut Kiai Fakih, Kiai pokoknya gak disebut Al-Alim, Al-Alama, nyebut Mbah Mahfud gak ditambahi. Itu gak bisa. Sebab itu kata ulama-ulama usul fikih, lillahi rabbil alamin itu litaladzut. Bukan sifat lil fariqah, karena kalau sifat lil fariqah ahuna karobun siwa. Di sana memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu yang. Saya ulang lagi. Lalu itu mengenai Mbah Mahfud jadi wali baru kayak ngarang usul fikih. Jadi usul fikih itu ciri utama wali itu istidzat billah. Kalau nyebut Allah itu nyaman, ladzat. Seperti contoh gampang di Kudus. Apa ada Arwani yang lain? Tidak ada. Tapi orang nyebut Mbak Arwani itu mesti dengan segala gelarnya. Karena tidak nyaman kalau tidak menyertakan gelar. Allah itu Tuhan sendiri. Harusnya nggak perlu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembeda. Memangnya ada Allah yang lain. Tapi kena seneng Allah tenan, gak nyaman muni Allah. Allah siapa? Ya Allah kan gak nyaman. Tapi kalau kamu nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikil Kudus, nyaman. Jadi jenis sifat litaladzut. Nyebutnya itu karena nyaman. Bukan karena lil fariqah sebagai pembeda. Nah, kalau suwon kanca-kanca sing khatam, kanca-kanca sing jangan berhenti belajar serain deres niku nggih belajar. Sebab kita ini untuk menggapai status robbaniin niku bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum napa tadrusun. Dadi orang bergelar robbani itu syaratnya harus ngajar. Setelah ngajar dia harus sering deres. Deres itu nggak pernah berhenti. Kalau mau matur ke semua, kuwatah tiang kulon sering diceritani keluargane Mbak Arwani, Bapak Mbak Sa'roni, cerita di sini juga tentang Mbak Harir, Mbak Muhammad. Niku dadani wau didawaken nek wis apal lu dadanine luwih angel. Ana sing dadani 10 tahun, 3 tahun. Ana sing seumur hidup didadani ya tetep merucut wae. Sampai ana sing putus asa. Sanukri ukafalatan sayu ono istisna illa masyaallah. Aku mlebu sing istisna iku mah illa masyaallah itu. Dadi nek sing lali anggap bae mempertahankan istisna napa? Mergo kowe iku tak wacana aja lali kecuali. Nah tapi cara kaidah istisna la yajuzu istighraqul mustata al mustasna minhu. Sampeyan ra oleh muni li asratun illa asratan. Aku duwe 10 kecuali 10 ra oleh. Istisna itu pantese ya li asrotun illa wahidah. Aku duwe 10 kecuali sito. Ijek 9. Aku duwe 10 kecuali 2 ijek 8. Aku hafal 30 juz kecuali 30 juz. Iku istisna ra bener. Ora oleh istisna iku ora oleh. Istisna iku mustasna ora oleh ngentekno mustasna. Tapi ana sing takok. Lah nek iku Gus, mustasna ne luwih akeh. Aku hafal 30 juz kecuali 29,5. Ora entek tapi mentek. Oleh gak istisna ngoten. Muga-muga oleh. Terus ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud niku nggih nopang Quran. Nah, gara-gara mau balik malih teng sifat. Gara-gara sifat itu ndak mesti lil fariqah. Itu ndak mesti punya akibat hukum. Saya ulang lagi, ndak mesti punya akibat apa? Misalnya ngeten gitu. Perempuan yang tidak boleh kamu nikah
Di antaranya adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Perempuan yang enggak boleh dinikah itu kan ada tiga. Ada tiga sebab, Mas. Satu karena nasab, paham ya? Dua karena rodok, tiga karena musoharoh. Ya, saya ulang lagi ya. Satu karena nasab, dua karena rodok, tiga karena musoharoh. Musoharoh bisa mantu ke mertua atau mertua ke mantu. Pertama disebut hurrimat alaikum nggih, jelas ya ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu semuanya muharramah bin nasab. Terus ada muharramah birodok dicontohkan Allah wa ummahatukumul lati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah. Terus musoharoh dicontohkan wa ummahatun nisaikum dan ibunya istri kamu. Kan kok ya kenemenan tau, misalnya anaknya mbok rabi kok sak mboke mbok rabi. Terus termasuk gak boleh itu anaknya istri. Ya maksudnya kangkang aja bayangno, kangkang rata-rata kantuk perawan, misalnya kiai-kiai kadang kantuk rodo anak telu. Lah niku disebut waroba ibukumul lati, kowe ora oleh ngawin anak tiri. Tapi di sini ada kata-kata fi hujurikum yang serumah. Lalu itu Syekh Mahfud menjelaskan, serumah ini kalau jadi catatan hukum bahaya. Bahayanya mbok rabi ning betengan, anake mbok rabi ning kudus, sing penting enggak wah ya aliran sesat tenan gitu. Jadi kata fi hujurikum di ini harus dijelaskan bahwa sifat di sini bukan sifat lil fariqah untuk membedakan enggak. Sifat sing lil ghalib, umumnya anak tiri ku serumah, tapi sebetulnya secara hukum serumah maupun tidak serumah harus tetap haram dinikah. Artinya kalau badhe matur ngitmai Quran itu apal tok ya khidmah. Mulang tajwid ya khidmah. Mulang sing jelimet kaya Mbah Mahfud lewat usul fikih khidmah. Kula nggih termasuk wong sing fanatik terusno tradisi. Kan kula sering matur teng keluarga Termas, teng keluarga mriki, teng sarang. Kula nu riyen sorokan usul fikih. Kula riyen ngaos lami kalian Mbah Mun usul fikih. Sebagian cucu-cucune nggih ngaos malih kalian kula sorokan mergi niku ilmu sing sudah kayak diambil orang Indonesia, baru kayak saya Mahfud, terus gak ada karangan banyak tentang usul fikih itu ilmu yang kayak sudah milik kita. Mereka terus do pinter-pinter usul fikih. Baru kayak usul fikih diketahui bahwa ayat di situ bukan sifat lil fariqah. Karena kalau itu sifat lil fariqah berarti mafhum ngeten. Anak tiri sing haram mbok kawin yang serumah. Kalau ndak serumah taqabbal wa minna minkum taqabbal neraka men. Nah itu juga harus ada yang menekuni. Jadi kalau sampean ketemu Allah, lillahi rabbil alamin, rabbi apa? Sifat lil fariqah. Oh, neraka. Mergo memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu sifat pemisah, pembeda kayak tadi. Memangnya ada Zainab yang lain di kampung itu, adanya satu. Cuma satu ini cantik sekali. Siapapun nyebut kalau enggak muni cantik itu enggak lego. Sama orang nyebut Mbak Arwani kok enggak ditambah hafid itu enggak lego. Kok sampean di tonggo misalnya wonge mlete nyebut tak sapa iku? Parmen mlete, muni parmen tok gak lego. Padahal ya wong sitok-tok sak kampung. Nah, hal-hal seperti itu harus dikaji. Dan itu juga diilmoni sampai dikarang kitab Hasyatut Turmusi. Niku riyen kitab, niku kagungane Bafadol, Muqaddimah Bafadol. Terus disarai Ibnu Hajar Al-Hitami jenenge Minhajul Qawim. Minhajul Qawim niku tesih dereng lengkap, dilengkapi Mbah Mahfud jenenge Al-Manhalul Amim. Napa Al-Manhalul Amim. Jangan kula jarak kula pertontonkan teng mriki. Mriki ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Nggih, ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Kula bolak-balik matur. Saiki zaman akhir tawadhuke ku kenemenan. Ana wong alim ngaku goblok, ana wong pinter ngaku goblok. Bareng do ngaji wong ra tau mondok, lagi bengok-bengok. Kok malah mergo sing goblok pede mulang, sing alim tawadhu. Dadi tawadhu yo ana batese, mene takoki wong pe alim-alim khusus. Cuma kelas B, kelas C, tapi tetap ngaku alim. Terus mau nang ngadil kula. Sampai nak periksa nganti ngerti iku bedan mergo ana tulisane. Ngerti iku dokter gigi mergo ana mriki lho wong ngerti iki pondok mergo ana tulisan BUK, Bustan Usyakil. Mergo ana tulisane yo ora ero. Engko alumni yo ngono urip ning Lampung kon itu tulis yo mah. Ahli Quran medium.
khatam status menengah. Ya ngono utawa ya 30 juz lanyah 2 juz. Wis terus utawa ya khatam 30 juz lanyah surat-surat populer wis jujur ya. Tapi tetep wong ngerti nek aku tau hafal Quran. Mantan lah maksudnya. Tapi ana tulisane terus bedino ning kebon karet bariku ning pasar sing ibu-ibu bariku ngompre gosip. Sing roh nek hafidhah iku sapa? Tapi bukan karena sombong. Kita memaklumatkan karena supaya bisa diambil manfaat. Sebab itu teng Syajaratul Ma'arif, kitab sing sering kula pakai. Niku wonten bab dzikrir rajuli manaqiba nafsih. Bab seseorang menyebut kelebihan dirinya di situ disebut. Ketika Nabi Sulaiman ngendikan apa? Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Kowe roh aku iku sapa? Orang yang menguasai semua bahasa hewan. Wa utina min kulli syai'. Aku wong sugih apa ae duwe. Lha cara Jawa mlete wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf Pak terkenal tawadhu, tapi ketika ada kompetisi jadi menteri ya ij'alni ala khazainil ard inni hafizun. Aku wae menteri bagian urusan ketahanan pangan. Aku iku wonge hafid yo bisa dipercaya, yo pinter. Mergo nak sampean ra ngaku pinter terus ana wong goblok ngaku pinter, wong do ngaji ning kene kowe melok dosa. Tapi ada Jawa niku mboten memungkinkan itu. Ya saiki tengah-tengah ya ora usah sombong tapi wong ngerti nek aku iku pinter. Apa lewat maklar apa piye les pokoke diatur-atur supaya wong ngerti. Karena niki pun lampu merah cara kalau di Indonesia itu pun lampu merah. Tawaduke wong sing iso ngaji wis berlebihan nganti layun tafaubi nganti orang tuh enggak ngerti kalau dia orang pinter, akhirnya enggak bisa dimanfaatkan. Riyen nabi-nabi boten. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi nabi. Niku rawuh teng sofa memaklumatkan bahwa dirinya itu nabi. Imam Bukhari pertama dadi al-muhaddits al-kabir umumno. Kalau beliau itu al-muhaddits al-kabir sampai dites. Lah sing bahaya terus ana sing ngetes iya apa mari perkara. Sedurunge ana sing ngetes tulis saya jujur. Hafid dalam kurung pernah. Lah dadi kok wong sampe ngetes iku kan. Tapi kan tetep wong kawasan empe ngaji ngerti lah. Lah ana orang blas ribet. Mulane wonten tobat niku syaratnya iku ya menjelaskan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Jadi gampangane nyuwun sewu, kula misale kecelok iso maca takrib, kok istighfar iku gak ngarah ditampa pangeran. Istighfare wong alim ya mulange. Sekula entekno istighfar ku agar gak mulang ya tetep kena dosa kitmanul ilm. Tobatku ya illal ladzina tabu wa aslahu. Jadi kados Muhammad ini kok gak mulang, ya ora iso tobat, tobatnya ya mulang iki. Mergo di antara syarat tobat wa bayanu harus mau memberi penjelasan. Jadi pokoknya wong alim nomor 1 ku izharul ilm. Nah ora jenenge kitman. Mangka tama ilman uljima bil jamim minan. Sing menyembunyikan ilmu nanti masuk neraka lah. Kemana terjemahan bebas iku. Mulane kula suwun khotimin khotimat nggih swangsul. Tunjukkan kalau kamu itu bawa ilmu dari sini. Tentang izhar, tentang ikhfa, tentang perilaku ahli Quran pun. Tapi ampun niat sombong, tapi niat supaya mudah diambil manfaat. Mulane dawuh Abdul Hasan Asyadzili ketika ditanya, bagaimana dengan taat saya yang seharusnya sebagai amalan sirri saya, alaman rahasia saya? Jawab Abdul Hasan Asyadzili, a'linu bi taatikum kama a'lanu bi ma'asihim. Maklumatkan taat kamu karena sekarang maksiat sudah dimaklumatkan. Kados ngeten iki khataman terbuka ngeten. Misale kabeh wong sirri, khataman ra kodho khatam. Pengajian rawani ketok, sing ketok nggon maksiat, sawangane donya ubek maksiat, mergo sing maksiat wani muncul, sing taat ora wani muncul. Dados niku perhitungane sinten saya Abdul Hasan napa? Asyadzili dadi a'linu bi taatikum kama a'lanu bi ma'asihim. Dadi dulu enggak ada semaan di speaker, enggak ada dulu semaan jahron. Tapi gara-gara maksiat yo jahron, sindenan jahron, taate rawani jahron. Akhirnya kalau Indonesia ubek sinden. Tapi nak sindene yo jahron, sing khataman yo jahron. Sawangane Indonesia ku Islami. Lah tapi sing ribet tuh sing ralanya keliru jahron. Iku mari perkara. Tapi apapun iku kula suwun lah.
Kok nyok-nyok Quran niku seneng. Kula niku ngantos sakniki salat udah dadi makmum teng pondok kula. Umpama semua pondok iku kiyaine dadi makmum, kula dadi imam. Pokoknya gawe versi tandingan. Umpama anggere wong dadi imam, aku dadi makmum. Karena secara ilmu itu bahaya. Kalau ulama kur itu bahaya. Mboten nanten ikhtilaful a'immah rahmah. Sama tak bedheki misalnya. Kalau semua kiai jadi imam, maka akan masuk definisi ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum, fa in kanu fil fiqhi sawa fa asannuhum. Kalau zaman dulu ada urutannya fa aqdamuhum hijratan. Kalau kaidah ini dipakai, mau ngimami itu ada klasifikasi. Ayo yang paling sepuh siapa? Maju. Setelah yang sepuh, jenengan saged maos takrib, saged maos muin. Tuane entuk tapi afqahe jeblok. Nanti kok ketemu Habib Fauzi misalnya kalah nasab karena beliau dzurriyyah Rasulullah. Wah itu kan terus kualifikasinya kan ada nasab, ada umur, ada. Lah mosok tiap apa salat koyo pilihan presiden. Lho terakhir tes-tesane luwih ngene. Wa imamu qaumin wa hum lahu radun, dan yang jika itu semuanya sama, maka yang menang yang mendapat konsensus, yang paling disenengi makmum. Terus polling meneh. Lha kok ape salat apa pilihan RT. Ya akhirnya kiai-kiai pokoknya imam wis pokoke sallu khalfa man qala la ilaha illallah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sehingga kiai-kiai itu mesti dawe Mbah Mun nggih ngoten, umpama kabeh pondok kok salat akhir waktu, aku salat awal waktu. Berhubung do salat awal waktu, aku akhir. Karena kalau semuanya awal waktu pasti dikira syarat sahnya salat tuh awal waktu. Baru kaya ono sing akhir waktu orang tahu oh, batas finishnya di sini. Niki ilmune Mbah Mahfud. Jabir bin Abdullah niku masyhur teng Bukhari. Ini cerita ini ada di Bukhari. Ya mbake mara masjid itu jubahan nganggo imamah, dicoplok. Terus salat karek sarong tok, sarong sitok diikatkan di akidan tarafaihi ala atiki. Sarong sitok dicangklutno teng gulune. Terus salat. Cara sakniki dibuli mbek tabiin. Ungzuru ila sahibi Rasulillah, delok jarene sahabat salate model ngono. Terus jare Jabir bin Abdullah kowe roh. Nak standar aurat ya semuk ngene iki tok mabena surah ilar. Umpama mulai dhisik wong salat mesti jubahan, mesti dianggap syarat sah iku jubahan. Akhirnya nganggo hem ora sah, nganggo pakaian banser gak sah. Satpam mboten. Tapi barokah Jabir wong ngerti batas minimal aurat. Itu ilmune Mbah Mahfud. Terus kula bolak-balik cerita, dulu zaman Nabi salat tawaf iku kabeh sahabat musyatan atau masyin mlaku kabeh. Tapi Nabi malah numpak unta. Padahal al-ajru bi qadrit tak. Umpama Nabi kok derek melampah, akan dikira syarat sahnya tawaf itu harus jalan. Berhubung Nabi numpak unta akhirnya diketahui oh salat apa tawaf numpak unta iku boleh. Akhirnya kita punya fikih bagaimana tawaf dengan kursi roda, tawaf digendong. Lah iku jenenge ilmu usul fikih. Harus ada tandingan. Fikih itu harus ada tandingan. Enggak boleh fikih tunggal lah. Itu yang sering diceritakan Syekh Mahfud. Ikhtilaful a'immah rahmah. Beliau punya guru banyak. Dan beliau ya cerita khilaf-khilaf itu. Ya saya ulang lagi cerita khilaf-khilaf itulah. Khilaf-khilaf itu diperuntukkan kangge napa? Ikhtilaful a'immah napa? Roh. Karena nak mboten nggih habis. Lah itu ilmu usul fikih. Sing terakhir kula pesen teng Gus Muham teng awak kula piyambak teng sedanten. Kowe nak ra iso maknani Quran kaya ahli tafsir, maknani pokok. Makna pokok niki akan menyelamatkan Anda. Misalnya ngeten, saya pernah ditanya sama keluarga yang kuliah di Amerika, di Eropa. Keluarganya itu semuanya kuliah di Amerika, di Eropa. Padahal ini orang soleh, orang alim. Terus orang itu tanya, Gus, padanan seperti ini apa? Ya kalau mau coba ayat niku. Wa mra'ata fir'aun. Daraba wa mathalan lil ladina kafaru mra'atan. Tak terus wa daraba wa sak terus maknane wa mra'ata fir'aun. Ada komunitas kafir, yaitu keluarga Fir'aun. Tapi nyatanya ada cerita Asia imra'atu Fir'aun yang teguh iman. Berarti Quran juga menceritakan ada orang mempertahankan iman padahal di komunitas
kafir. Sebaliknya juga ada orang yang kafir padahal di komunitas orang soleh, yaitu wamro'atanu. Kan wonten kalih niku. Napa kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khonata huma. Nggih niku imro'atan Nuh mbek imro'atan apa? Lut. Terus dengan melihat gini sampai nanti cari padanan tuh gampang. Roh keluarga sing kerja ning Korea ya tenang, muga-muga kaya Asia. Tapi kita di keluarga soleh ya ora sombong, jangan-jangan kita kaya Kanan, kaya imro'atun apa? Jadi urip itu Quran itu sudah mewakili semua sisi sosial. Mulane kula bolak-balik cerita nak ngaji. Wonten ustad menawi debutan. Niku sowan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu Bani Abbas, niku pintere ra karuan, tapi raja. Si ustad niki mentang-mentang kulil haqqa walau kana murran matur. Ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusyaddidun alaika. Saya akan nasihati Anda tapi agak keras karena ini demi kebenaran. Jawab Harun Ar-Rasyid, uskut ya jahil, kamu diam. Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kowe ora usah ape kasar mbek aku. Kowe iku sapa? Allah tau ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Maksudnya Nabi sinten Musa. Diutus ning wong sing luwih elek timbang aku, yaiku Fir'aun. Iku wae ana aturane, yaiku faqula lahu qawlan layyinan. Nak ngomong nak dakwah sing apik sing halus. Akhirnya ustadnya jebule pinter jenengan, jadi langsung pamit. Niku ora diterusno sejarah disangoni ta ora roh, kowe walhasil niku ora roh. Tapi maksud kula kanca-kanca sing hafid dibantu lah bahwa semua yang ada di Quran itu ilmu, napa? Ilmu. Jadi sampean tidak hanya tahu cerita Nabi Musa diutus Allah kon ngandani Fir'aun nganggo tutur kata sing alus, ndak hanya begitu. Innaka idza kunta kadzalik kunta hakian la qari'an, ini dawuh Imam Ghazali. Kamu tukang cerita tapi tidak pembaca Quran. Jadi kalau kamu hanya ngerti ceritanya Nabi Musa diutus alus sampai Fir'aun itu kunta hakian, kamu hanya tukang cerita, tapi harusnya kunta qari'an wa mu'tabiran. Harusnya orang baca Quran itu pembaca dan ngambil pelajar. Jadi itu syarat saya wong ngapal Quran, syarat saya muhibbul Quran, syarat saya usyakul Quran, bronto niku ngoten. Makanya mu'in itu nak ngarang kitab itu sederhana. Tapi mengena. Santri kula niku nak ape salat ana qomat mesti melayu. Tak celuk ki ana melayune. Mergo ben ketok usyak, ketok bronto. Mosok diceluk pangeran, rene terus mlaku sewante. Kudu fafirru ila Allah, ana melayune. Firaru melayu mboten mlaku. Wasari'u ila maghfiratin, musaraah iku gegancangan mboten sak kabere. Nah, sehingga mungkin kalau ngarang kitab ngeten. Wa yusannu salat bina wa yusannu nasyat li salatin. Disunanto an-nasyat ku melayu rodok gumrega. Nak pas sampai salat. Terus dalile fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, karena Allah mengkritik orang munafik yaiku wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang munafik tangi turus moro masjid moro langgar sampai males-malesan angop. Itu perilaku wong munafik. Mane nek kangkang ana adzan ana qomat kudu ana mlayune, mbah pira kadare kudu ana mlayune. Piye-piye ayate fafirru usak ngoten, bronto niku bronto yo ana kangene. Wah, yang gak ndresuwi ku awak lara kabeh. Aja nak ndresuwi nawal awak lara kabeh iku serapati bener. Dadi yang gak ndres ku meriang macam ditiliki Gus Muhammad. Kenapa lara? Suwi mboten ndres mulane kula nu sakit wae niku top tenan. Aja bareng ndresuwi malah wae sakit wis gak bakat soleh. Gak bakat soleh. Di kula suwun pokoke Quran niku diwaos makhraje, diwaos maknane. Nggih wau. Jika tidak bisa sampai kados para mufassir, kados Syekh Mahfud, paling tidak ngerti makna dasar. Nah, kemudian makna dasar ini menjadi markazul i'tibar, menjadi sentral apa? I'tibar. Kados wau lho. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqul wa faqula lahu qaulal layyin. Meneh trimo kowe ngandhane aku padha islami. Wong Nabi Musa sing karuan khairun minka ngandani wong sing sarrun minni, ngene iku sinten? Fir'aun. Iku wae ana etikane
Faqula lahu qaulal layyin. Harus ngendikan sing halus. Lah ngendikan sing halus piye? Nggih lucu Nabi Musa matur ning Firaun ya lucu. Faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi contoh kaul sing halus wis diceritakno teng juz 30 niku. Dadi Nabi Musa rawuh teng Firaun, "Napa-napa sakowe kok rene? Halaka ila anta zakka, apa Anda minat supaya jadi orang baik?" Fasilitasi, kula warai nek jenengan kepen dadi wong apik. Wa ahdiyaka ila rabbika, mboten kok teko terus. Ayo iman, ora iman tak jak perang tanding, aku wis nggo tongkat sakti ora ono niku mboten. Dadi eling-eling niki napa? Kitab-kitab niki jeneng kula suwun sebagai tabarruk, sebagai syiar. Mergi Quran niku wal kitabil mubin, di antaranya bentuk tulisan. Tapi Quran juga